Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain. Dan saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini, dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Dalam perangnya Israel ngelawan Arab, 21 negara ngelawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong, iya kan gitu. Itu. Jadi beginilah bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Di namanya Israel itu nama Tuhan. Jadi itulah asal usulnya bahwa bangsa Israel ini adalah suatu bangsa, ya, sebangsa yang punya asal usul turunan. Cuman mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas di mana tanahnya. Nah, selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakan lah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin, ya, di Hitler ya dibunuh-bunuhin, di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar. Dihabisin semuanya itu, sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah, semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Nah, jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme? Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Ya, dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebuah tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasa Indonesia Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara, ini ceritanya jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herzl itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour namanya. Oke. Dia minta
itu minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras, kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya, yang hanya negaranya hanya sekitar berapa sih kira-kira ya, hanya 5 berapa kilometer lah kecil, paling kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya, dekat Afrika sana, dekat Australia ya. Sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun terserah, Inggris mana saja. Nah itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, sinagog Sulaiman juga di situ, kerajaan Daud juga di situ. Nah maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina, beli. Saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli kan tanah kan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul enggak? Gitu, oke beli. Sampai sekarang menjadi Palestina. Nah begitu dapat ini, mulai bergerak mereka mencari dana, karena orang Yahudi itu jadi orang-orang kaya di Amerika, di mana-mana. Nah makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali, namanya Golda Meir. Oke. Nah, jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi, menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada, tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah kan, ada bagian sana masuk bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Nah sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu gimana yang kalah dalam perangnya? Israel melawan Arab, 21 negara melawan satu negara, sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib, ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Ya, nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi, nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina, yang nggak bisa dong. Ini de facto di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi, itu persoalan. Jadi ada semacam itu. Jadi saya jadi bingung, jadi komentarnya jadi susah banget ini mah. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah semualah gitulah. Puncak dari ajaran kekristenan adalah Allah
firman yang bersama-sama dengan Allah itu menjadi manusia. Itu puncak kristologi yang luar biasa. Jadi kristologi yang sesungguhnya di mana sang firman menjadi daging, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya. Menyelamatkan manusia yang binasa karena dosa. Jadi jangan teman-teman pelintir lagi ya. Nah, dia diam di antara kita. Dalam Yohanes 1 dikatakan dengan jelas, ia datang ke dunia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan anak itu, Yesus itu. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, ia disebut anak Bapa. Bukan berarti dia punya ibu. Atau seperti tuduhan-tuduhan teman-teman. Tapi itu wujud kedekatan bahwa firman dan Bapa itu sehakikat disebut Allah, tapi firman itu menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Itu urusannya karena kamu dan saya berdosa. Supaya kamu dan saya selamat. Dia harus menjadi manusia seperti kita untuk mengambil alih seluruh hidup kita yang sudah rusak, menggantikannya supaya kita diselamatkan. Itulah puncak dari kasih Allah bagi umat manusia. Itulah doktrin kekristenan yang tidak kamu pahami, tapi selama ini kamu selewengkan, tafsirkan sembarangan. Dan semoga hatimu terbuka dan lebih bertanggung jawab terhadap ajaranmu. Kalau kamu tidak yakin, ya udah, tinggal berpikir saja. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia datang dari sorga untuk manusia supaya diselamatkan. Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim, tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.